Jajaran Polsek Batam Kota menangkap pasangan suami istri RN dan ER telah mendapat laporan dari beberapa perusahaan material di Kota Batam. RN dan ER dilaporkan atas tuduhan penipuan. Keduanya nekat menggunakan cek kosong atau cek palsu saat membayar barang-barang yang dibeli dari perusahaan. Kapolsek Batam Kota Kompol Arwin menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal saat korban bernama Susi mengaku telah dirugikan oleh pasturi ini sebesar Rp122.700.000. Keduanya memesan barang berupa oli dan aki dari PT Indoclean. Saat memesan barang, pasturi ini mengaku menjadi pemilik perusahaan Indo-Pacific International di kawasan Batam Center. Ketika barang yang dipesan diantar ke kediaman tersangka, korban pun menerima cek dari tersangka sebagai pembayaran barang tersebut. Namun, betapa terkejutnya korban saat mencairkan cek tersebut. Pihak bank menyatakan bahwa cek tersebut kosong alias palsu. Korban pun mendatangi alamat yang tertera di perusahaan si tersangka. Sesampainya di alamat tersebut, barulah korban menyadari bahwa perusahaan itu fiktif. Laporan daripada beberapa korban, salah satunya adalah PT Zamik kita, karena dia istrinya adalah menawarkan berbentuk pembelian oli ya, di salah satu PT itu pembayarannya akan diberikan cek ya, karena ada saling percaya dan juga punya lokasi PT yang sama juga, pernah punya PT itu dikenal oleh si korban ini. Nyatanya cek itu sudah barang tentu cek itu cek palsu, yang si korbannya sudah tahu ceknya cek palsu juga, karena ceknya didapati dari PTP yang pernah dia bekerja sebelumnya, diambil cek yang sudah kadaluarsa. Karena sudah kita cross check kepada bank yang cek bank tersebut, ya ternyata cek itu tidak terdaftar di bank tersebut, makanya dua-duanya palsu, ceknya juga palsu. Ya, dana juga tidak ada kosong. Sementara tersangka RN mengaku nekat melakukan penipuan 2 bulan terakhir ini karena terlilit hutang sejak perusahaannya bangkrut. Menurutnya, ia sudah 6 kali melakukan penipuan terhadap perusahaan dengan kerugian yang ditanggung korbannya rata-rata 100 juta rupiah. RN mengaku setelah mendapat barang yang dibayar dengan cek palsu, ia kemudian menyuplai barang itu kepada temannya untuk dipasarkan kembali dengan harga murah. RN mengatakan mendapat kertas cek palsu itu dari berkas perusahaan teman-temannya yang telah tutup. Sementara, peran sang istri ER hanya meyakinkan si korban agar memudahkan transaksi. Dari bekas tempat. Saya kan buka netting banyak tempat, Pak. Banyak tempat. Ini? Ya, itu orang yang tinggal nggak tahu. Ya. Bapak ambil. Di mana PT mana aja Pak ambil ceknya itu? Salah satunya mana? Apa banyak? Salah satu mana? Ya kan, PT kan sudah dapat bekas apa? Cuman nggak tahu PT mana pun, kita nggak tahu, udah lama aja. Ya, PT salah satu kan nggak tahu PT apa aja Bapak dapat teman. Nggak tahu. Kita cuma jumpa cek itu aja. Nah, dapat cek. Bapak itu tahu cek. Tahu cek. Tahu. Ya, Bapak masukkan nawar-nawar apa benar nawar-nawarkan ambil oli, warna oli sama orang PT itu. Ikut sama nawar oli sama PT. Ya, dan nawar oli kan dia minta cari aja mana ada cek, itu saya kasih biar dia. Atas perbuatannya, RN dan IR dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Tim Liputan Kilas 7 menginformasikan.